Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali di channel kita, yaitu di channel apa namanya? Agile Mentor. Yang bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena insya Allah kami akan men-share beberapa materi khususnya statistik atau hal-hal yang lain yang perlu didiskusikan untuk bagaimana kita bersama-sama mencari ilmu yang bermanfaat. Semoga pertemuan yang singkat ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oh, mohon maaf ini kami di jaket karena memang di luar sana apa namanya, udaranya cukup dingin ya gitu ya. Tetapi insya Allah pertemuan kita hangat dan insya Allah banyak makna di dalamnya ya. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Sekarang kita menghadapi bulan Sya'ban ya, tepatnya tanggal 9 Sya'ban ya, di mana mau tidak mau dan kita harus bersyukur mudah-mudahan kita akan semuanya menghadapi bulan Ramadan dengan keadaan sehat walafiat ya, di mana kita memerlukan beberapa persiapan yang harus kita lakukan ya. Sedikit mungkin saya akan spill terkait dengan bagaimana kita sama-sama menghadapi bulan Ramadan dengan penuh persiapan, yaitu ada beberapa mungkin yang perlu kita ingat ya, di mana mungkin insya Allah ya antara tanggal 18 ya kita menunggu juga hasil ru'yatul hilal ya, kebetulan kita akan lihat nanti ya. Jadi kita tidak bisa menetapkan atau ya apakah kita ini tanggal 18 atau 19 Februari ya, ketika kita ingin menjalankan bulan Ramadan, karena kita harus terpimpin ya, ada ulil amri ya, yang dimana ulil amri itu tugasnya adalah dalam hal penetapan bulan Ramadan gitu ya, teman-teman semuanya. eh jadi apa saja yang harus kita siapkan tentunya teman-teman semuanya. Yang pertama, kita senantiasa mempersiapkan iman yang kuat ya teman-teman semuanya, karena tanpa kekuatan iman ya tentunya dalam hal kita menghadapi bulan Ramadan, ya sebagaimana energi, kayak mungkin Anda bisa lihat energi listrik yang baterai ya, ya, mainan mungkin baterainya soak maka pergerakannya pun soak gitu ya. Nah, ibaratnya iman juga seperti itu, maka dari itu kita harus mempersiapkan baik fisik maupun mental untuk bisa menghadapi bulan Ramadan penuh, bulan yang penuh dengan keberkahan itu, dengan senantiasa kita mempersiapkan untuk menjemput keberkahan tersebut ya. Yang pertama adalah kita sama-sama mengingatkan untuk kita mari sama-sama memperkuat iman Islam kita ya. Yang kedua, teman-teman semuanya, marilah dari sekarang kita senantiasa memperkuat iman ini dengan upaya-upaya yang komprehensif dan upaya-upaya yang nyata. Di antaranya adalah dengan apa namanya, berzikir gitu ya teman-teman semuanya. Yang kedua adalah banyak beristighfar gitu ya. Yang ketiga adalah ihtisab atau menghitung-hitung dalam artian berharap ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Terkait dengan berhitung-hitung gitu ya teman-teman, kita tidak bosan-bosannya akan membahas gitu ya terkait dengan statistik, karena statistik adalah ilmu yang menggunakan beberapa parameter untuk bagaimana kita bisa menghitung ya, kita bisa memotret suatu populasi sehingga kita bisa mengeneralisir suatu sampel yang bisa mewakili suatu populasi gitu ya teman-teman semuanya ya. Mmm, Teman-teman semuanya, terkait dengan uji, apa namanya, eee, uji parametrik ya, tentunya teman-teman masih ingat ya pada pertemuan eee ya minggu kemarin gitu ya teman-teman semuanya, bahwa ini kan kalau statistik itu dibagi apa, 2 ya, ada statistik parametrik ya, dan ada statistik non
parametrik ya teman-teman semuanya. Di sini memang tipe datanya juga berbeda ya. Kalau di parametrik ini teman-teman semuanya bahwa datanya itu adalah interval atau rasio. Jadi bedanya kalau di sini ada 0 mutlak gitu ya. Gitu ya, atau 0 gini ya. Kalau di sini tidak ada 0 mutlak gitu ya teman-teman ya. Interval tidak mempunyai 0 mutlak, sementara rasio mempunyai 0 mutlak. Dan kalau tipenya itu adalah apa namanya teman-teman, non parametrik, maksud kami adalah bahwa datanya adalah nominal ya, atau ordinal ya. Pada pertemuan yang singkat ini kita akan membatasi kepada yang namanya statistik parametrik gitu ya, di mana salah satu persyaratan pada minggu kemarin juga sudah disampaikan bahwa dalam hal uji statistik parametrik ini ada beberapa yang harus dipenuhi ya, terkait dengan sebelum kita uji ini apakah betul-betul apa namanya, kita sudah menguji terkait dengan normalitasnya ya, normalitas datanya, ketersebaran datanya apakah betul-betul mengikuti secara alamiah populasi gitu ya, yang dimana tersebar berdasarkan karakteristik lingkungan tempat kita melakukan suatu penelitian ya. Ketika kita meneliti orang Sunda, maka akan dapat kita dapatkan karakter umum dari orang Sunda itu seperti apa. Ketika kita meneliti terkait dengan apa namanya, populasi yang ada di negeri yang lain, tentunya misalkan di Eropa, tentunya berkaitan dengan ukuran tubuh, ya rata-rata memang mereka memiliki apa namanya, sebaran data di mana kebanyakan tinggi badannya teman-teman semuanya apa namanya, lebih tinggi dari orang Indonesia pada umumnya ya, secara rata-rata ya. Di mana mungkin di Inggris itu rata-rata orang mempunyai ketinggian ya at least 1,9 gitu ya, atau lebih bahkan gitu ya. Apalagi di Amerika mungkin bagi komunitas ketika kita melakukan penelitian bagi atlet-atlet basket ya misalkan, rata-rata mereka mungkin memiliki tinggi sekitar 2 meter ya, karena memang tidak mungkin kalau slam dunk itu orangnya, mohon maaf, pendek, terus bagaimana mungkin dia bisa slam dunk gitu ya, mungkin dia harus menggunakan sayap gitu ya. It's only joking-nya, ini seperti itu teman-teman ya. Oke. Jadi teman-teman semuanya bahwa di sini pada uji parametrik kita harus melihat normalitas ya, ada juga kita harus melihat apa namanya, homogenitasnya, dan kita harus melihat juga linearitasnya ya. Nah, bila misalkan di sini salah satunya tidak terpenuhi gitu ya teman-teman ya, baik yang ketiga ini, maka kita menggunakan uji non parametrik gitu ya teman-teman semuanya. Ya, sampai sini mungkin teman-teman masih ingat ya. Nah ini teman-teman juga mungkin melihat ya kaitannya dengan ini, kita melakukan uji normalitas itu kapan gitu ya. Mungkin teman-teman semuanya sudah mengenal itu program pengolahan data statistik ya, SPSS ya. Tentunya banyak mahasiswa ini bingung ya kapan kita memakai Kolmogorov-Smirnov, misalkan kapan pakai Shapiro-Wilk gitu ya. Nah ini tentunya akan kita pelajari secara step by step ya teman-teman, supaya kita mempunyai panduan dan pemahaman di bawah otak sadar, di bawah otak bawah sadar ya, tentunya jangan sampai hanya hafalan-hafalan yang dimana hafalan itu tidak mendasar, tidak menguat pada pemahaman kita ya, sehingga mungkin ini akan mudah lupa apabila kita pada awalnya tidak memahami dengan baik dan benar gitu ya teman-teman semuanya. Ini terkait dengan Kolmogorov-Smirnov, ini tentunya adalah bagian dari apa namanya, bagian dari uji normalitas ya. Jadi salah satunya ya, salah satu untuk bagaimana kita melakukan uji normalitas itu adalah dengan menggunakan
uji dari apa teman-teman, dari analisis, Kolmogorov-Smirnov ya. Ini harus kita gunakan ya, harus kita, pakai gitu ya untuk bagaimana sebelum kita melakukan, pengolahan uji statistik, parametrik gitu ya. Apa aja uji statistik parametrik ya, salah satunya adalah teman-teman, kita akan belajar juga nanti ya, tapi di sini kita akan sampaikan dasar-dasarnya saja. Jadi salah satu uji statistik parametrik adalah, pertama adalah regresi linier gitu ya, yang kedua adalah, korelasi Pearson, yang ketiga, salah satunya ya uji T ya, terus juga ada ANOVA ya teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman semuanya, kembali lagi kepada tujuan dari, kita memahami, bagaimana, teman-teman semuanya uji normalitas itu dilakukan ya, salah satunya kita akan pertama ini akan belajar terkait dengan, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov gitu ya. Nah ini, teman-teman semuanya sangat penting, di mana memang teman-teman semuanya tujuan dari uji ini ya, uji dari Kolmogorov-Smirnov terkait dengan, bagaimana kita bisa melihat, normalitas adalah, kita ingin mengetahui apakah distribusi data ini, mendekati distribusi normal atau tidak gitu ya. Itulah intinya teman-teman ya. Jadi secara sederhana gitu ya, apa sih yang diuji dalam, Kolmogorov-Smirnov ini gitu ya. Jadi pertama teman-teman semuanya, bahwa Kolmogorov-Smirnov ini, akan membandingkan distribusi data aktual dengan distribusi normal secara teoritis gitu ya, teman-teman semuanya ya. Jika misalkan, distribusi normal teoritis ini, tentunya, salah satunya digambarkan misalkan jika perbedaannya kecil ini dianggap, data normal. Tetapi, perbedaannya besar maka, data tidak normal. Ini berkaitan dengan posisi, penyebaran, data gitu ya, di mana memang secara garis besarnya gitu ya teman-teman semuanya, secara normal ini kan antara median modus ini semuanya rata-rata, median atau min gitu ya, ini, semuanya, akan berada di, daerah kurtosis, atau di semuanya ada di titik pusat gitu ya. Nah ini teman-teman, jadi, yang menjadi, pemikiran kita bahwa bagaimana, kita akan bahas juga ini data akan dianggap normal dan bagaimana data akan, ini bukan tidak bisa atau bahkan tidak bisa untuk digunakan untuk mengolah data, pengolahan data, statistik, parametrik ya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman semuanya tentunya, kita dengan menggunakan, metode uji, normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov ini, kita akan membandingkan grafik data kita dengan kurva lonceng ideal gitu ya, di mana di sini salah satunya, modus, median, dan rata-rata berada dalam satu garis vertikal yang ada di tengah-tengah gitu ya. Nah ini, ada kemencengan atau kurtosis, nanti akan kita bahas seiring dengan bagaimana pada prinsipnya teman-teman pada video singkat ini, bisa, sedikitnya memahami terkait dengan kapan, penggunaan dari Kolmogorov-Smirnov ini bisa, kita aplikasikan dalam, uji normalitas gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, tentu aja, eee, ada, dua uji normalitas gitu ya. Ini pertanyaannya bagi teman-teman gitu ya, kapan sih gitu ya, kapan sih menggunakan Kolmogorov-Smirnov gitu ya, dan Shapiro-Wilk ya. Jadi, antara Shapiro-Wilk
ya. Dan apa namanya, Kolmogorov-Smirnov ini kapan teman-teman bisa apa ya, dipakai dalam penelitian, tentunya penelitian sosial misalkan seperti itu. Nah ini pertama, supaya teman-teman ya mudah mengingatnya bahwa untuk uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk gitu ya, menggunakan apa namanya, Shapiro-Wilk itu N-nya teman-teman ya, N-nya itu teman-teman lebih kecil sama dengan 50 ya, N-nya lebih kecil sama dengan 50 ya. Sementara dengan menggunakan apa namanya, Kolmogorov-Smirnov ini ya tentunya N-nya ini lebih besar ya, lebih besar lebih besar dari 50, jadi 50 ke atas ya teman-teman ya. Jadi ingat ya, jadi dalam hal bagaimana kita mempunyai aturan praktis kapan kita menguji normalitas, kita lihat jumlah sampel yang kita pakai gitu ya. Jadi apabila jumlah sampel yang kita pakai ini lebih kecil 50, maka teman-teman semuanya ini kita menggunakan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk gitu ya. Dan apabila teman-teman jumlah sampel yang digunakan adalah lebih besar dari 50 ya, maka teman-teman menggunakan Kolmogorov Smirnov ya. Nah jadi maka dari itu teman-teman memang secara faktual ya, penelitian yang terdapat pada skripsi, tesis atau berupa survei besar ini sering menggunakan Kolmogorov Smirnov gitu. Kenapa teman-teman? Ya karena dengan data yang besar menggunakan survei gitu ya, ini tentunya datanya memerlukan rata-rata ya lebih besar dari 50 gitu ya. Nah ini teman-teman secara catatan akademik ya, secara teori memang Shapiro-Wilk ini lebih sensitif ya teman-teman ya. Tetapi secara praktek metodologi di banyak jurnal di Indonesia gitu ya, masih menerima Kolmogorov-Smirnov untuk sampel yang besar gitu ya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman semuanya di SPSS gitu ya teman-teman biasanya muncul adanya beberapa istilah ya, ada one sample Kolmogorov-Smirnov test ya. Di situ output utamanya adalah yang menggunakan two tail gitu ya, nilai yang ditafsirkan bukan nilai statistik apa namanya, jadi hal ini berkaitan dengan bagaimana apa namanya, penjelasan konseptualnya gitu ya. Jadi teman-teman semuanya terkait dengan hal ini, nilai yang digunakan gitu ya, statistik D pada uji Kolmogorov-Smirnov gitu ya, ini adalah nilai utama dalam uji Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan jarak antara distribusi data aktual dan distribusi normal teoritis gitu ya. Nah teman-teman semuanya ya yang perlu kita ingat ya. Tadi yang pertama kapan menggunakan Kolmogorov-Smirnov ya. Yang pertama adalah ketika sampel yang digunakan adalah lebih besar dari 50. Kalau uji Shapiro-Wilk ini lebih kecil sama dengan 50 ya. Jadi teman-teman semuanya untuk one sample Kolmogorov-Smirnov ya tes, nilai yang ditafsirkannya bukan nilai statistik D-nya gitu ya. Maksudnya adalah teman-teman semuanya ini berkaitan dengan apa yang dinamakan bahwa statistik D ini adalah nilai utama dalam uji Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan jarak maksimum antara distribusi data aktual dan distribusi
normal teoritis ya. Secara sederhana statistik D ini seberapa jauh data kita ini menyimpan dari kurva normal gitu ya. Ini menggunakan D ya. Nah, kalau kurva normalnya seperti ini, seberapa jauh menyimpangnya gitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi secara analogikanya nih bisa kita lihat, bayangkan dua grafik ya, di mana grafik yang satu adalah berdistribusi normal dan yang satu lagi berdistribusi tidak normal gitu ya. Nah ini tentunya yang berkaitan dengan nilai signifikansi bahwa komponen D ini berkaitan dengan ukuran penyimpangan gitu ya. Kalau terkait dengan nanti ada ukuran sig atau p-value ini sebagai dasar pengambilan keputusan ya, apabila dalam penulisan ini bahwa yang dipakai keputusan adalah biasanya signifikan gitu ya, sig. Dan ini D ini jarang teman-teman dilaporkan kecuali terkait dengan metodologi statistik murni gitu ya. Jadi mengapa D ini jarang untuk dipakai dalam keputusan, karena memang nilai D ini dipengaruhi ukuran sampel gitu ya. Terus SPSS sendiri memang sudah mengkonversi D menjadi p-value ya. Biasanya p-value ini menunjukkan signifikansi ya. Ketika misalkan ini alfa ya, p-value-nya ada di sekitar ini, maka ini adalah signifikan gitu ya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman terkait dengan statistik D ini adalah dasar matematiknya gitu ya, tetapi keputusan ini diambil berdasarkan nilai signifikansi ya. Nah teman-teman seperti itu ya. Jadi kembali kepada tadi bagaimana kita melakukan asumsi signifikan menggunakan two-tail gitu ya. Tadi apabila memang p-value-nya berada di daerah penolakan dari H0 seperti itu ya. Nah ini teman-teman semuanya, kalau kita lihat bahwa kriteria dari keputusan ya, signifikan ini ya hasil dari uji normalitas gitu ya. Tadi berbeda kalau misalkan signifikan untuk melihat adanya perbedaan, itu memang kalau H0-nya itu biasanya kaitannya dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh. Ya, apabila p-value-nya jatuh, nilainya jatuh pada p-value, di mana p-value-nya lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Ini sedikit agak berbeda terkait dengan bagaimana kita membaca dan menafsirkan hasil dari Kolmogorov-Smirnov, di mana kalau Kolmogorov-Smirnov ini kriteria keputusannya seperti apa, yaitu bila signifikannya lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal gitu ya. Jadi kalau Kolmogorov-Smirnov ya, ini kalau misalkan ada signifikansinya ini lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Apabila lebih kecil dari 0,05 maka data tidak ya berdistribusi normal gitu ya. Kembali mungkin kami akan sedikit mencari spidol yang warnanya agak tegas, yaitu warna merah ya. Jadi keputusan dari membaca hasil dari Kolmogorov-Smirnov ketika diolah gitu ya dengan menggunakan SPSS, misalkan kalau misalkan Kolmogorov-Smirnov ini lebih kecil dari 0,05 ya. Bagaimana teman-teman kalau lebih kecil dari 0,05 ini lebih kecil dari 0,05 maka data tidak normal gitu ya. Data tidak normal ya. Apabila di dalam Kolmogorov-Smirnov ini adalah signifikannya lebih besar dari teman-teman? 0,05
0,5 gitu ya teman-teman semuanya, maka data berdistribusi normal ya. Jadi data berdistribusi normal gitu ya teman-teman semuanya. Jadi, sebagai contoh misalkan hasil dari uji normalitas, menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan N-nya lebih besar, tentunya dari 50 ya, menunjukkan nilai signifikansinya misalkan 0,2 ya, 0,2 gitu ya. Ini, dapat disimpulkan bahwa bagaimana datanya? Iya, bagus. Ini data berdistribusi normal. Kenapa teman-teman? Karena, signifikannya itu adalah lebih besar dari 0,05 gitu ya. Nah, contoh yang lain misalkan kita akan melihat pengaruh literasi digital terhadap kinerja pemasaran UMKM ya, dengan menggunakan, variabel bebasnya misalkan atau X-nya adalah literasi digital, sedangkan, variabel, terikatnya adalah kinerja pemasaran misalkan ya. Nah, terus bagaimana langkah-langkahnya gitu ya. Yang pertama tentunya adanya pengumpulan data, terus juga nanti kita uji normalitas ya tadi apabila, kita lihat, sampel yang kita pakainya lebih besar dari 50 maka, menggunakan Kolmogorov-Smirnov, dan kalau lebih kecil gitu ya, kita akan menggunakan Shapiro-Wilk gitu ya. Dan terus selanjutnya, kita bila misalkan hasilnya normal gitu ya teman-teman, kita bisa melanjutkan pengolahannya dengan melakukan, lanjut ke pengolahan regresi ya. Nah, kalau misalkan tidak, karena memang datanya tidak normal ya, tentunya ini akan kita cari alternatif lain ya. Tentunya, ini tidak akan digunakan untuk uji statistiknya, tidak menggunakan, uji parametrik, tentunya akan menggunakan alternatif lain yaitu dengan menggunakan uji non parametrik gitu ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, perlu dicatat bahwa, kesalahan umum yang sering kita dapatkan di lapangan, eee, ini bahwa menganggap Kolmogorov-Smirnov ini wajib di semua kondisi ya, tentu tidak ya. Nah ini, juga di lapangan juga salah menggunakan, signifikansi ya, dan juga mengabaikan tentang grafik ya, tadi ada, D-nya gitu ya, untuk bagaimana kita melihat perbedaan dengan, kurva normal gitu ya. Tetapi di situ rata-rata kita menggunakan, nilai dari, signifikan ya. Nah ini tentunya jangan kita memaksakan ya untuk melakukan pengolahan, uji statistik dengan lanjut, regresi misalkan meskipun, datanya tidak normal gitu ya. Nah ini teman-teman semuanya, eee terkait dengan bagaimana sih perbedaan secara nyata antara, uji normalitas menggunakan, Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk gitu ya, dari aspek misalkan apakah sampelnya besar bisa menggunakan dengan Kolmogorov-Smirnov nggak? Ya bisa ya, oke. Apabila sampelnya, besar juga bisa menggunakan, Shapiro-Wilk? Ya tentu bisa ya. Nah ini, teman-teman semuanya pengecualian bagi, penggunaan data, dengan uji statistik, normalitas, dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov ini yang menjadi catatan bila misalkan sampelnya kecil teman-teman, ini akan kurang sensitif ya. Nah kalau ini bisa, digunakan tentunya bila sampelnya kecil, ini dengan menggunakan, Shapiro-Wilk ya, gitu teman-teman semuanya. Eee ini kedua penelitian ini, tentunya sering digunakan secara umum, di skripsi-skripsi S1 ya. Nah ini kalau misalkan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov ini terkait dengan sensitivitasnya ini sedang ya, kalau, Shapiro-Wilk terkait dengan, sensitivitasnya ini cenderung, tinggi gitu ya. Jadi, di sini teman-teman yang perlu dicatat bukan berkaitan dengan soal uji mana yang lebih keren ya, apakah itu, menggunakan, Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk gitu ya.
eee, di sini, teman-teman semuanya bahwa kita harus melihat, dari bagaimana kita bisa mendapatkan mana yang tepat secara metodologis gitu ya teman-teman ya. Jadi, eee, uji normalitas teman-teman, dapat dilakukan ya, dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov test ya karena, secara metodologis, jumlah sampel penelitian ini lebih besar dari 50 responden gitu ya. Nah begitu ya, jadi, teman-teman perlu diingat karena, bahasan kita, menegaskan kepada uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, maka perlu diingat ya teman-teman semuanya, terkait dengan Kolmogorov-Smirnov ini bukan sekedar, menu ya di SPSS, tetapi menjadi penentu sah atau tidaknya analisis pengaruh ya, misalkan contoh seperti itu. Kalau ini konsepnya dipahami, maka metodologi Anda akan jauh lebih kuat gitu ya. Oke, teman-teman, demikian mantap ya. Kita nanti akan juga belajar praktek SPSS ya tentunya pada waktu dan, ruang yang, kita akan jadwalkan. Nah, mengerti kan teman-teman? Oke, mantap ya. Ini jadi, teman-teman semuanya, eee, terkait dengan hal ini mudah-mudahan bermanfaat ya, sangat bermanfaat tentunya bagi yang menyampaikan dan juga bagi teman-teman semuanya ya. Tadi, ada, terkait dengan, pertanyaan kunci yang sering, dilewati terkait dengan, khusus statistik D pada Kolmogorov-Smirnov, seperti apa. Jadi, sebelum, kita ulas kembali yang tadi saya sampaikan ya, ini terkait dengan statistik D ini adalah nilai utama dalam uji Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan teman-teman jarak maksimum antara distribusi data aktual dan distribusi normal teoritis. Jadi secara sederhana, kalau D ini adalah seberapa jauh, kita menyimpang dari kurva normal ya. Ini kalau kurva normalnya sebegini, seberapa jauh, penyimpangannya dari kurva, normal ya. Jadi teman-teman semuanya yang perlu diingat bahwa makna D ini ya teman-teman analoginya adalah, eee, ini kita membayangkan 2 grafik, satu grafik data nyata, satu grafik lonceng normal gitu ya. Jadi statistik D ini adalah jarak terjauh antara keduanya. Jadi semakin besar D, maka semakin tidak normal. Semakin kecil D-nya, maka semakin mendekati normal gitu ya. Nah ini kaitannya dengan teman-teman statistik D dengan nilai signifikansi, ini adalah poin edukatif ya, di mana, kalau D ini komponen D ini adalah ukuran, eee, fungsinya udah melihat ukuran penyimpangannya. Kalau tadi yang kita bahas terkait dengan signifikansi atau p-value ini berdasarkan, dasar dari pengambilan keputusan ya. Biasanya ini tidak menggunakan, parameter tadi komponen D ini ya. Oke ya, dalam, penulisan skripsi atau jurnal yang dipakai adalah untuk kepentingan, keputusan signifikansi, dan J ini jarang dilaporkan kecuali berkaitan dengan metodologi statistik murni ya. Kenapa jarang? Karena memang nilai D ini dipengaruhi oleh ukuran sampel dan, pengolahan menggunakan SPSS ini juga mengkonversi D menjadi p-value, dan memang, rata-rata jurnal, sosial humaniora ini fokus kepada signifikansi ya. Jadi teman-teman, statistik D adalah dasar matematisnya, tetapi keputusan diambil berdasarkan nilai signifikansi ya, teman-teman. Demikian, materi sederhana yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa ingat apa yang kita pelajari dan bisa menerapkan dan mempraktekannya dalam pengolahan data statistik. Demikian teman-teman, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat. Oke.